Selamat datang di channel Sekolah Minggu GKI Cinere. Hai adik-adik semua, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kak Bosman mau mengucapkan selamat tahun baru 2021. Adik-adik, ada teman-teman kita yang sedang mengunjungi opa-omanya di Manado, dan mereka mau menyapa adik-adik semua. Yuk, mari kita dengarkan. Halo, kami lagi ada di Manado. Selamat tahun baru, sukacita senantiasa. Dadah. Selamat pagi Kak Monika dan teman-teman. Mari kita bersukacita. Hai, Kak Monik hadir juga di sini menemani Kak Bosman. Kak Monik bersyukur kalau hari ini kita bersama-sama beribadah, bertemu secara online. Adik-adik, mari kita mulai ibadah kita. Kita memegang pujian adalah sukacita di hatiku. Yuk kita bernyanyi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Wah, ada juga yang menyapa adik-adik kita nih. Hai Tere, hai Abang Theo, dan Adek Thompson. Apa kabar? Halo teman-teman, mari kita bersukacita beribadah di rumah. Sukacita ada di hati. Dadah. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk tahun 2020 yang sudah berlalu. Tuhan menjaga dan memimpin kami selalu. Dan pada minggu pertama di tahun 2021 ini, kami mau berbakti kepada Tuhan. Kami mau menyanyi, memuji Tuhan bersama. Kami mau berdoa bersama, dan kami mau mendengar firman Tuhan. Pimpinlah Tuhan ibadah kami ini dari mula sampai selesai. Roh Kudus tolong kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan. Kami boleh taat dan kami boleh tetap rajin mengikuti ibadah kepada
kepada Tuhan. Pimpinlah Tuhan dari mula sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, apa kabar hari ini? Kita sudah berada di tahun yang baru. Dan hari ini adalah sekolah minggu kita yang pertama di tahun 2021. Walaupun kita masih bersekolah minggu lewat Zoom, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita baru saja merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Beberapa saat yang lalu, di saat Yesus dilahirkan, setelah itu, kedua orang tuanya, Yusuf dan Maria, membawa bayi Yesus yang masih kecil ke Bait Allah. Di Bait Allah, mereka bertemu dengan dua orang tokoh, dua orang nabi, yaitu Bapak Simeon dan Ibu Hana. Nah adik-adik, mengapa pada saat itu Tuhan Yesus yang masih seorang bayi dibawa oleh kedua orang tuanya ke Bait Allah, dan Bapak Simeon dan Ibu Hana itu siapa? Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas 2 ayat 21 sampai ayat yang ke-40. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 2 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-40. Yuk kita buka Alkitab kita semuanya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan
untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, kita jadi mengerti mengapa Yesus yang masih bayi dibawa ke bait Allah oleh kedua orang tuanya. Yesus dibawa ke bait Allah untuk disunatkan dan juga untuk diberi nama. Dan pada saat itu kebiasaan orang Yahudi, anak laki-laki sulung dibawa ke bait Allah untuk dikuduskan di hadapan Tuhan sesuai dengan hukum Taurat. Yusuf dan Maria adalah orang tua yang taat pada firman Tuhan dan juga kepada hukum Taurat. Oleh sebab itu mereka membawa Yesus yang masih bayi ke bait Allah. Nah, adik-adik, di bait Allah mereka bertemu dengan 2 orang tokoh, dengan 2 orang nabi. Yang pertama adalah Bapak Simeon. Bapak Simeon itu seorang yang saleh, orang yang benar, orang yang selalu mencintai Tuhan. Dia berada di bait Allah, dia beribadah, dan dia juga menantikan kedatangan Mesias Sang Juru Selamat. Roh Kudus telah menyatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias Sang Juru Selamat itu. Oleh karena itu, ketika Yusuf dan Maria membawa Yesus yang masih bayi ke bait Allah, Bapak Simeon sangat bersukacita. Dia sangat senang karena dia dengan pertolongan Roh Kudus, dia tahu bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat yang dinanti-nantikan itu. Dia memuji Tuhan, dia mengucap syukur dengan suara yang keras, dia menggendong bayi Yesus, dia mengangkatnya tinggi-tinggi, dan dia juga memberkati kedua orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria. Nah, di bait Allah ada juga seorang nabi perempuan bernama Ibu Hana. Setelah suaminya meninggal dunia, Ibu Hana tinggal di bait Allah. Dia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Usia Ibu Hana pada saat itu 84 tahun. Jadi dia sudah tidak muda lagi, adik-adik ya. Dan Ibu Hana sangat bergembira ketika bertemu dan melihat bayi Yesus yang dibawa ke bait Allah. Ibu Hana mengucap syukur kepada Allah dan dia menceritakan kepada semua orang tentang bayi Yesus, yaitu Sang Mesias yang dinanti-nantikan itu. Nah, adik-adik, kehadiran Tuhan Yesus mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi kedua orang yang sangat menanti-nantikannya, yaitu Bapak Simeon dan Ibu Hana. Kita juga ingat ya adik-adik, Tuhan akan selalu menggenapi janjinya kepada orang-orang yang setia pada Tuhan.
Bapak Simeon dan Ibu Hana, mereka sangat setia pada Tuhan. Mereka juga percaya dan sangat yakin bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan, yang membawa keselamatan bagi dunia. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita bersyukur pada Allah karena sudah diberikan Tuhan Yesus untuk keselamatan kita. Dan kita percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat untuk kita semua. Untuk itu, adik-adik, marilah kita taat kepada Tuhan Yesus dengan melakukan hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Kita senang beribadah, kita rajin ikut sekolah minggu, kita juga rajin berdoa, membaca buku Star, membaca renungan pagi, dan juga membaca Alkitab. Dan kita juga taat kepada kedua orang tua kita. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Kita akan menutup dengan berdoa bersama-sama. Semuanya lipat tangan, duduk yang baik, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah menjadi juru selamat kami. Kiranya Tuhan juga yang mau memampukan kami agar kami selalu taat dan melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mengucap syukur karena kami diberikan keselamatan oleh Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 2 ayat 30 sampai ayat 31. Yang bunyinya, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Kita ulang sekali lagi ya. Lukas 2 ayat 30 sampai 31 yang bunyinya, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Demikianlah ayat hafalan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, gimana tadi sudah mendengarkan firman Tuhan? Nah, sekarang saatnya kita melakukan aktivitas. Aktivitas kita membuat kacamata. Adik-adik yang kelas balita dan kelas kecil bisa dibantu oleh mama, papa, atau kakak. Sedangkan adik-adik yang kelas besar, Kak Diah yakin kalian sudah bisa membuatnya sendiri. Adik-adik sudah siap mengikuti aktivitas? Hebat! Yuk kita ikuti video berikut. Adik-adik, untuk pertama-tama kita siapkan alat dan bahan dulu ya, berupa kertas karton. Jika tidak ada, adik-adik bisa menggunakan kertas HVS. Kemudian siapkan lem, gunting, penggaris, pensil, jangka untuk membuat lingkaran, dan pensil warna atau spidol. Selanjutnya kita buat pola kacamata berbentuk lingkaran, kemudian ada gagangnya seperti gambar berikut ini. Kemudian kita gunting sesuai pola ya adik-adik, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya adik-adik tuliskan ayat hafalannya ya. Lukas 2 ayat 30. Setelah ditulis ayat hafalannya di tengah-tengah, kemudian sisi kanan, sisi kiri, adik-adik boleh warnai atau hias sesuai dengan kreativitas adik-adik. Tara! Nah, adik-adik, hasil akhirnya akan seperti ini. Halo adik-adik,
Bagaimana aktivitasnya? Mudah dan menyenangkan bukan? Nah, ini hasil aktivitas Kak Dia. Kacamata iman. Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Oh ya adik-adik, jangan lupa hasil aktivitas adik-adik dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu di kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Marilah adik-adik sekolah minggu kita panjatkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami bersujud menghampiri-Mu Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu. Tuhan selalu berkati, Tuhan selalu berikan kesehatan ya Tuhan. Berkati juga adik-adik sekolah minggu yang sudah sekolah, yang nanti pada bulan Januari akan memasuki semester yang kedua tahun pelajaran 2020-2021. Tuhan selalu berkati, berikanlah kepintaran, kepandaian ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua anak-anak sekolah minggu GKI Cinere, Tuhan juga berkati, Tuhan selalu berikan kesehatan. Juga kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan selalu berkati dalam pelayanan ya Tuhan. Tuhan selalu berikan hikmat, kebijaksanaan akal beri Tuhan. Tuhan juga berkati dalam pekerjaannya dan dalam keluarganya ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan di Gereja GKI Cinere. Tuhan selalu berkati, biar pelayanan ini dilakukan demi kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam Yesus kami berdoa dulu ya. Amin. Adik-adik, seperti Bapak Simeon dan Ibu Hana yang begitu bersuka cita karena bertemu dengan Tuhan Yesus di bait Allah. Kita sebagai anak-anaknya juga bersuka cita adik-adik karena Tuhan Yesus ada di hati kita. Meskipun dia ada di gunung, di laut, dari mana saja, tapi dia tetap ada dan tinggal di hati kita. Adik-adik, kita akan mengangkat satu pujian. Hari-hari ku lalui bersama Tuhan Yesus. Meskipun virus COVID-19 ini belum berlalu dari muka bumi ini, tapi jangan takut. Tuhan Yesus terus memberikan kita sukacita karena dia ada di hati. Kita menyanyikan pujian Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah kita. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi hidup kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami hingga kami bisa memasuki tahun 2021 ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami di tahun-tahun sebelumnya. Bapa, kami akan memasuki tahun ini dengan ucapan syukur dan kami percaya Tuhan akan menyertai kami semua dan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, Sampai jumpa minggu yang akan datang adik-adik dalam ibadah sekolah minggu. Dan ingat, prokes, protokol kesehatan. Memakai masker, cuci tangan yang bersih, menghindari kerumunan, dan tetap jaga jarak adik-adik. Oke? Sampai jumpa. Bye-bye. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Kami kakak-kakak mengucapkan selamat tahun baru untuk adik-adik, untuk papa mama, untuk oma opa. Tuhan Yesus memberkati. Untuk adik-adik di kelas Balita 4, selamat tahun baru, tetap semangat, pantang menyerah. Selamat tahun baru, tetap semangat dan rajin sekolah minggu. Selamat tahun baru adik-adik, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. selamat menyambut tahun 2021 dengan sukacita. Halo adik-adik, kami kakak-kakak guru sekolah minggu kelas 1 mengucapkan selamat tahun baru 2021. Rajin sekolah minggu dan baca star ya. Hai adik-adik, tetap semangat ya dan sukacita. Shalom adik-adik kelas 2 yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Kami dari GSM kelas 2 mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semangat untuk kita semua. God bless Anggur. Shalom adik-adik, kami kakak-kakak kelas 3, Kak Grace, Kak Anto, Kak Dia, dan Kak Uti mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga adik-adik semakin taat, semakin bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.
selalu ada di dalam hati kita. Dan kita minta penyertaan Tuhan di tahun yang baru. Ayo adik-adik, kita tetap setia kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu kelas 5 memasuki tahun 2021. Rajin mengikuti ibadah sekolah minggu ya adik-adik. Selalu rajin membaca buku star ya. Dan patuh sama orang tua ya. Tetap bersemangat dan selalu bersyukur. Jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Hati yang gembira adalah obat yang manjur seperti obat hati yang senang. Happy New Year. God bless you. God bless you. Selamat tahun baru adik-adik. Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan kita semua. Tetap semangat di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, Tuhan Yesus berkati.